indahku jadi nyata. Saat sendiri jalani hari, bayang-bayangmu selalu menghampiri, dan aku pun mengerti apa maunya hati ini. 102,8 Serangga WFM Tegar Bandar. Pecinta Serangga, sudah di jam 9 malam waktunya Janda live di Instagramnya Serangga WFM. Jadi buat pecinta Serangga yang mungkin baru saja bergabung di 102,8 Serangga WFM, boleh langsung meluncur aja ke live Instagramnya Serangga WFM. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Gimana puasanya nih pecinta Serangga yang lagi nonton ya. Selamat malam juga buat pecinta Serangga mungkin yang lagi dengerin. Dan malam hari ini seperti biasa Jana punya 2 informasi yang bakal Jana bagikan di live Instagramnya Serangga WFM di hari ke-15 Ramadan ini ya. Luar biasa. Ada yang masih belum bolong puasanya atau ada yang sudah bolong-bolong, siapa nih? Tapi kayaknya momen 15 hari Ramadan ini jadi salah satu momen yang spesial ya. Tentunya juga dirayakan dengan salah satu tradisi perayaan kunutan ya namanya ya. Mungkin di daerah lain tuh beda-beda namanya. Ada yang namanya itu nyebutnya ngupat, ada juga kunutan, ada juga banyak lah ya. Mungkin pecinta Serangga bisa diceritain, bisa kasih tahu aku juga. Kalau di daerah pecinta Serangga tuh namanya apa sih ya? Kalau di daerah aku tuh namanya ngupat. Kalau di daerah Febri apa, Feb? Apa yang lebih ke 15 harian 15 aja gitu. harian ya. Jadi ternyata ketupat ini disajikan sebagai hidangan gitu. Ketika 15 hari Ramadan ini juga tradisi ini tuh diawali dengan membuat kurung atau anyaman kupat dari janur. Nah dulu waktu aku kecil tuh ini belajarnya mati-matian dari habis imsak sampai beduk azan itu nggak bisa. Oh ya? Iya, katanya mungkin ada beberapa mitos yang kayaknya perempuan itu diharuskan sekali untuk bisa bikin si kurung kupat ini. Nggak tahu itu maksudnya apakah benar, apakah tidak. Tapi ya namanya budaya ya. Betul. Harus terus dilestarikan. Betul. Gitu. Dulu tuh aku pernah belajarnya. Kenapa tuh? Aku kecil banget sih dulu, masih SD kelas 2 kalau nggak salah. Jadi paman aku tuh bikin kayak gituan kan. Terus aku tuh suka yang kayak gimana sih, namanya bocil lagi lari. Gitu. Padahal lagi diajarin. Oke. Terus dia ngomong kayak gini, gimana sih ini, kata dia kan anak gadis gitu. Kok malah larian sini bantuin gitu kan, sini belajar harus bisa. Nanti kalau gedenya nggak bisa, kayak nanti suaminya makan apa gitu. Jadi kayak ya nanti lebarannya nggak makan kupat loh nanti suaminya gitu. Iya, mungkin banyak cerita lah ya soal tradisi kunutan ini. Jadi tradisi kunutan ini salah satu bentuk rasa syukur gitu bagi sebagian orang yang telah menjalani separuh dari bulan puasanya. Nah biasanya tradisi ini juga dilakukan sebagai simbol saling berbagi gitu dan mempererat tali silaturahmi. Karena kupatnya ini dibawa ke masjid, ke musola, dan juga dibagikan ke orang-orang terdekat atau ke teman-teman. Kayak tadi ya ada Kak Ceri. Halo Kak Ceri, siapa tahu lagi dengerin. Betul, makasih banget. Makasih banyak kupatnya. Luar biasa, akhirnya bisa makan kupat di radio. By the way, bukan Teh Ceri doang. Siapa? Bapak kita juga, stasiun manajernya juga ngasih kupat Oh iya, Pak Fajar. terima kasih Pak Fajar. Luar biasa. Jadi, kebanjiran kupat kita ya loh. Kita kesini kenyang loh malam ini gitu kan. Alhamdulillah. Atau ada yang makin kupat lagi. Tambah kebanjiran kita ya. Dan kita sapa dulu nih pecinta Serangga yang sudah bergabung di live Instagramnya Serangga WFM. Ada Sulaiman Jaya ya. Ada dan juga halo Febri. Siapa tuh? Putar lagunya Godzilla yang judulnya Clean
Eastward ya. Oke, nanti lagu requestannya bakal di-play dari jam 10 sampai jam 11 malam. Dan sambil nunggu pecinta Sergau nih yang belum bergabung, Jana bakal berbagi informasi seputar Kabupaten Serang. Ini salah satu informasi penting ya, mungkin buat pecinta Sergau khususnya yang ada di Kecamatan Serang. Nah, lakukan asesmen BPBD Banten ungkap titik rawan banjir di Kabupaten Serang. Nah, BPBD Banten ini melakukan asesmen terhadap sejumlah titik rawan banjir di Kabupaten Serang. Titik rawan banjir di Kabupaten Serang ini adalah Desa Kalumpang, ada juga Kecamatan Padarincang, ada Desa Luwuk, ada juga Kecamatan Gunung Sari. Nah, selain itu, titik rawan banjir di Kabupaten Serang ini yakni Desa Koper, Kecamatan Cikande. Ada juga Desa Cijeruk, ada juga Desa Cikoneng, Kecamatan Anyar, termasuk juga di Desa Teras Bendung ya, Kecamatan Lebakwangi. Ada juga Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Desa Bendung, Kecamatan Tanara. Proses asesmen yang memang dilakukan BPBD Banten terhadap titik rawan banjir di Kabupaten Serang ini dengan menggelar sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi bencana banjir, pecinta Sergau. Kegiatan ini berlangsung di gedung BPBD Banten dan dihadiri perwakilan dari desa-desa yang termasuk rawan banjir tersebut. Nah, Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana ini menyebutkan beberapa desa tersebut termasuk rawan banjir setelah melihat kejadian banjir di tahun-tahun sebelumnya. Nah, memang dilihat dari beberapa kejadian ke belakang terjadi banjir, katanya. Penyebabnya ini salah satunya adalah cuaca ekstrim, bisa juga itu merupakan banjir kiriman. Nah, penyebabnya tentu banyak dan juga terjadi segmentasi sungai, termasuk alih fungsi lahan, perilaku atau kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir juga menurut Ketua BPBD ini menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Nah, hal kecil yang mungkin dianggap sepele nih pecinta Sergau, buang sampah sembarangan. Siapa yang masih sampai sekarang suka buang sampah sembarangan ya? Sekarang sudah di stop, dihentikan ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Mari kita sayangi lingkungan, terutama di Kecamatan Serang ini, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Biar mungkin sekarang kan bentar lagi mau lebaran ya, biar lebarannya hikmat, tenang gitu. Jadi mengurangi juga hal-hal yang kayaknya menghambat untuk menikmati momen perayaan hari raya. Betul. Masa nanti mau apa? Lebaran tapi banjir. Iya. Kan gak lucu ya baju gamisnya ya. kerendam gitu. Waduh, baju lebarannya kerendam banjir, gak lucu hari ya. pertama, aduh gitu kan. Tapi walaupun enggak momen lebaran juga kita harus tetap menjaga kebersihan. Betul. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi buang sampahnya di dekat aliran sungai. Itu salah satu hal yang mungkin ini ya, sepele tapi fatal sekali akibatnya. Kita sapa dulu nih pecinta Sergau yang sudah bergabung di live Instagramnya Serangga WFM. Ada siapa nih? Ada Nunki 87. Halo, selamat malam. Ada Lefranda Valian. Hai. Request lagu di balik awan Noah. Siap. Ini kayaknya ini ya sobat Peter Pan ya. Ada siapa lagi nih? Uruh Sulhi. Halo Sulhi, selamat Masih malam. banyak lagi. Dan masih banyak lagi. Masih ditunggu nih ya pecinta Sergau yang belum bergabung di live Instagramnya Serangga WFM. Ada ditunggu juga cerita-cerita 15 hari Ramadannya. Atau ada juga di sini yang ikutan ngariung. Ada yang ikutan di sini. Ada ya. Kayaknya Oman di depan itu habis ngeriung ya, Oman ya. Enggak ya, ternyata habis jajan. Nah, Pulang ya? udah tadi dadah dia. Udah pulang ngeriungnya berarti ya. Udah pulang. Atau di sini masih ada juga yang menjelajah ke masjid gitu. Nah itu kayaknya salah Gitu satunya ya, Oman salah nih. satunya Oman ya. Oman, bagi-bagi Oman. Oke, Jana masih punya satu informasi viral nih pecinta Sergau ini juga yang patut dibanggakan ya. Ada cerita Yura Ashifa Ramadina. Ini siswi SMA Pradita Dirgantara diterima di 10 universitas luar negeri. Wow. 10 universitas luar negeri. Aku jadi ingat dulu momen-momen waktu maba ya. Kayaknya itu
buat dapetin satu univ aja itu persiapannya, perjuangannya itu. Aku no komen deh. Nggak komen. Soalnya kampus aku paling chill bro. Asik. Iya paling chill ya. Bawa promosi di sini. Aduh itu bisa kuliah di mana aja ya? Betul, daring. Buat sponsor kami tolong. Jadi ini pecinta Sergawi Yura Ashifa Ramadina, siswi kelas 12 SMA Pradita Dirgantara, Boyolali, Jawa Tengah, diterima 10 universitas ternama di luar negeri. Nah sebenarnya Yura ini gak nyangka kalau dia itu keterima gitu di 10 universitas luar negeri yang dia pilih untuk melanjutkan pendidikan. Semuanya ini menerima dia gitu ya kan. Yura juga cerita nih kalau dirinya ini sengaja daftar ke 10 univ di luar negeri ini karena dia merasa ini ya takut gitu kalau univ di Indonesia ini menolak ini pendaftaran dia. Nah 10 universitas di luar negeri ini adalah Monash University, wow, University of Sydney, ada juga University of California. Gila ini keren-keren juga nih ya. Pokoknya banyak deh ya. Dan terakhir ini ada di University of British Columbia. Ini aku kasih nama anaknya sih nanti. Iya sih. Kalau anaknya kenapa tuh? Mama dulu keterima 10 univ gitu ya. Gini. Kok kamu satu univ gak keterima? Waduh. Enggak gitu dong. Nah kata Yura ini saya daftar ke 10 universitas ini sebagai alternatif. Katanya nanti kalau ada yang ketolak atau gimana gitu masih ada cadangan universitas yang lainnya. Tapi ternyata alhamdulillah diterima semuanya. Aku jadi kepikiran deh, dia bingung gak ya memilih yang mana gitu ya kan. Kita bingung mau masuk kampus yang mana ya. Tapi kalau Yura ini beda. Iya betul. Dia ini bingung mau pilih yang mana gitu. Tapi jangan sampai ini ya. Kayak saking bingungnya, kayaknya gak usah kuliah deh. Waduh, jangan kalau itu jangan. Nah, dari 10 universitas ternama di luar negeri yang dipilih semua jurusannya ini sama ya, yaitu Mechanical Engineering. Dan Yura juga mengaku tertarik untuk mengambil jurusan Mechanical Engineering ini karena sejak kecil sudah tertarik dengan aerospace. Nah, dirinya juga sering diajak orang tuanya mengunjungi bandara. Bahkan adiknya juga merupakan kolektor miniatur pesawat. Ini didukung juga nih ya sama orang tuanya, luar biasa. Aku mau. Yura juga mengatakan persiapan untuk melanjutkan studi ke universitas di luar negeri ini dilakukan sejak Juli 2022, pecinta Sergau. Kemudian dirinya melakukan pendaftaran ke 10 univ di luar negeri ini pada November 2022. Persiapannya Juli, Juni, Agustus, September, Oktober, November. Cuma 5 bulan keterima di 10 univ di luar negeri. Kalau persiapannya setahun itu kayaknya berapa univ ya? Oke lah ya. Banyak ya. Nah, katanya pengumuman diterimanya kebanyakan di tahun 2023. Tapi sampai saat ini nih Yura ini masih menunggu pengumuman satu universitas lagi, pecinta Sergau. Masih ditunggu lagi dia. Luar biasa. Aku kayaknya gak bakal nungguin lagi, kayak yang ini aja gitu ya. Nah dari 10 universitas itu Yura akhirnya memutuskan memilih melanjutkan studinya di University of Toronto, Kanada dengan mengambil jurusan Mechanical Engineering. Nah alasannya karena di University of Toronto ini lebih fokus untuk skill yang bisa diterapkan di bidang engineering katanya. Nah, dibalik sosoknya yang berhasil diterima 10 universitas luar negeri, Yura juga ternyata nih punya bakat lain. Tebak apa bakatnya? Apa tuh? Nyanyi? Dia jago nyanyi ternyata. Dan dia juga merupakan peserta di ajang The Voice Kids Indonesia season 3 pada 2018. Kamu gak tahu sebenarnya Yura itu aku? Oh my god, aku terkejut. Oh, enggak. Aku sih enggak sih. Enggak ya. Kamu sih menolak aku secara sangat amat menolak ini. Ini ternyata di ajang pencarian bakat The Voice Kids ini Yura mendapatkan mentor Agnes Monica sampai di tingkat 72 besar. Luar biasa loh ternyata. Hebat, enggak cuma di akademik aja ya prestasinya, tapi di luar akademik juga sangat amat luar biasa. Ini kayaknya perfect sekali ya. Jadi selain anak yang bakal iri, tetangganya juga bakal iri. Bener sih, aku gak kebayang sih yang jadi tetangganya ya. Coba kamu itu kayak dia gitu kan. Dia udah bisa nyanyi, bisa ini. Kamu bisa apa? Kamu rebahan.
aja gitu kan di rumah. Enggak dong ya. Pastinya setiap orang kan punya kelebihannya masing-masing. Jadi alangkah lebih baiknya kita memaksimalkan nih apa yang kita bisa, apa yang kita kuasai gitu. Biar hasilnya juga maksimal nih. Mungkin kayak Yura kan dia sudah menentukan kalau aku mau masuk di engineering gitu. Makanya dia sekarang sampai berhasil lolos di 10 universitas di luar negeri karena usahanya, fokusnya, semangat belajarnya juga yang luar biasa. Terakhir kita sapa pecinta Sergel ini sebelum Jana pamit tentunya. Iya. Ada siapa nih? Ada Raihana. Halo Raihana. Ada Maudi AWL. Hai Maudi. Ada SMK Nurul Madani. Luar biasa. Hai, selamat malam. Dan masih banyak lagi. Masih ditunggu nih ya pecinta Sergel yang mau request juga boleh banget. Ditunggu requestannya, langsung aja yang mau request ke Instagramnya Sergel FM. Di situ ada question box, boleh langsung ditulis aja judul lagunya, siapa penyanyinya, karena lagu yang kamu pilih nanti bakal Jana play dari jam 10 sampai jam 11 malam.